Oke, halo semuanya. Ya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini episode yang serius. Ya, serius, benar. Jadi kok dalam kurang dari setahun ini ada 3 rekan kita, teman kita Lewat. yang gugur ya. Ya, Di jalan lagi. di jalan. Baik itu karena event pribadi maupun karena ya event umum. Iya, event umum artinya dalam event besar sebuah klub ya. Ya. Nah itu. Dan rata-rata penyebabnya kadang-kadang satu hal yang sebetulnya bisa kita sadari, bisa kita cegah Sebelumnya. sebelumnya. Nah, itu dia. Cuman tidak diindahkan. Tidak Jadinya diindahkan. berakibatnya fatal. Iya, tidak disepelekan. Iya. Kebanyakan tuh disepelekan. Engko ae. Nah, itu dia. Besok. Akhirnya Ya. besok lagi. Oke. Wis. Ya, jadi di antara ketiga pahlawan kita yang gugur ini ya, beberapa dari mereka itu saya tahu persis karakter sepedaannya itu Ya. seperti apa, sepedanya seperti apa saya tahu ya. Jadi kalau di episode kali ini kita mau sharing dan membuat satu episode untuk safety. Iya. Ya, ini adalah saat yang tepat ya. Betul. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil tapi berdampak Fatal. dahsyat. Ya, fatal. Itu Ya. Kalau kita awali itu kan sebetulnya Ya. setiap accident ini Yes. berdasarkan training safety yang Ya. pernah saya jalani dulu, baik itu sepeda motor, mobil ataupun sepeda pancal Ya. pun, Ya. itu semua Ya, kejadian atau accident Ya. itu terjadi karena diawali dari sebuah pelanggaran, Betul. baik itu Ya. peraturan Ya. lalu lintas ya, maupun dari ya, ketentuan secara mekanikal atau ketentuan fisik. ya itu. Itu Ya. selalu diawali dari situ. Ya. Nah, Dan ini pun enggak hanya di dunia sepeda ya, kan, di dunia semua. iya. Dunia kita berdua. Ya, tiap dunia hari. sepeda. Jadi Ya. ya sebetulnya bukan hanya road bike, Ko Yakob. Ya. Mountain bike pun juga Mountain ada satu bike resiko. ya, pokoknya mountain bikes bike, lah. Heeh, gravel, mountain apapun bike. ada. Iya. Cuman yang memang Ya. jadi sorotan terakhir ini kan road bike. Iya. Wah, episode ini bisa lama loh ini. Yo panjang. Ini panjang. Nggak Jadi apa-apa, harus kita pecah gelinding, dulu. gelinding. Iya, kita pecah aja oke. nanti. Nanti kita saling isi. Iya. Ya, oke. Siapa yang mau mulai dulu, Rik? Nah, Ko Yakob dulu deh. Ayo, saya yang jawab pertanyaannya. Ko Yakob punya karena Ko Yakob lebih banyak gerak di road bike-nya sama Iya, gravel. iya. Kalau saya kan banyak melusuknya. Ya. Oke. Kita mulai dari start dulu ya. Ya. Kita mulai dari start dulu yaitu sepeda, Rik. Pasti awalnya adalah sepeda. Betul. Ya kan? Oke, kita bicara tentang sepedanya dulu gitu ya. Kenapa kok awal dari segalanya ya pasti sepeda, ya kan? Karena kalau kamu maksudnya kamu di rumah ndak bersepedaan ya nggak terjadi kan? Iya. Ya, berarti sepedanya itu ada yang nggak beres. Betul. Ya oke. Nah, kalau bicara soal sepeda, ya begini, selalu pastikan ya bahwa sepeda Anda ini di bike fitting, Rick. Ya, bike Ya, fitting. sebentar, Rick. Itu yang pahlawan kita yang Pak Sinto yang duluan, ya, itu ada awal mulanya loh, Rick. Karena dia itu sering sepedaan sama saya, ya. Saya ajak dia kemana-mana, misalnya ke Madura, bahkan 2 orang pun dia jalani. Kalau Pak Sinto itu, walaupun umurnya sudah kepala 6 ya. Pak Sinto itu, Iya. itu Iya. edan. Iya, tapi sebelumnya, Rick, jadi perkenalan saya sama Pak Sinto itu tidak sengaja, Rick. Waktu itu saya sepedaan sendirian karena hujan, saya nepi di daerah Pondok Chandra, di ruko-ruko. Ternyata ada orang juga nepi sama karena ngiyup.
Habis itu dia lihat saya kok, oh ini yang ya Yakob di YouTube ya. Oh iya. Kenalan akhirnya. Perkenalan kita itu di situ justru. Setelah itu habis itu ketemu lagi di jalan, ikut Giant Ride bersama. Ya waktu itu sepedanya dia bukan Giant tapi Pak Broto, temennya yang Giant. Karena mereka selalu berdua ya kan. Nah, tapi singkat cerita begini, Rick. Apa yang saya lihat dari sepedanya Pak Sinto ini ada satu keanehan. Jadi keanehan pertamanya itu sepedanya sebetulnya itu nggak nyaman untuk dia kendarai. Betul. Kenapa kok nggak nyaman? Ada telltale sign-nya itu sudah ada, Rick. Jadi sadelnya itu dinding-glukno kayak gini. Ya. Waduh sudah nggak wajar. Jojrok ke depan. Waduh sudah nggak wajar itu. Terus Anda. Nah saya lihat awalnya sih saya diem aja awalnya. Tapi karena sering ketemu, akhirnya saya juga enggak tahan karena saya ini juga membaik fitting orang. Pak Sinto enak naik sepeda kayak gitu sadelnya dinding glukno gini. Enggak enak. Tapi ya apa lagi? Terus saya langsung tahu, Pak Sinto pasti pundaknya sakit terus ini. Iya, kok tahu loh. Ya apa kok tahu? Ya memang ya toh. Saya sampai nawari dia. Sudahlah Pak Sinto, datang ke toko aja. Tak bike fit gratis khusus untuk Pak Sinto. Tapi mungkin dia sungkan. Tak tunggu-tunggu dia enggak datang-datang. Ya kemudian ya itu tadi. Itu dari awal pembahasan dari saya tentang sepeda yang enggak enak. Betul. Kenapa kok dikendarai terus? Nah, jadi gini, ya apa? Yuk. Sebetulnya sepeda itu kan kendaraan. Iya. Sebuah kendaraan, baik itu jadi alat transportasi maupun jadi sarana olahraga. Iya. Kita ini sebagai ridernya, kita juga sebagai mesinnya. Iya. Nah, sedangkan kalau kita bawa mobil aja deh, bawa sepeda motor, kita cari posisi duduk yang enak. Kalau mobil bangkunya dimaju mundurin, ditegain. Nah, sama, sepeda ya sama. Gimana kita harus bisa melihat ke depan itu betul-betul clear. Jadi bukan leher yang dipaksakan untuk ndangak gitu, bukan. Tapi memang dari binocular vision manusia itu yang bisa melihat. Nah, binocular vision itu apa? Binocular vision itu adalah kemampuan manusia untuk melihat lebar. Jadi baik lebar atas, jadi kalau radial itu bisa kira hampir 180 derajat. Hampir. Itu kemampuan binocular visionnya manusia. Nah, kalau kita terlalu ngejuk ke depan, itu kita mau ngelihatnya susah. Itu. Iya benar. Nah, terus ada lagi faktor lainnya yang membuat sepeda itu nyaman, yaitu semua part yang berfungsi untuk kontrol sepeda itu berfungsi dengan normal. Iya. Misal rantai. Nah, rantai ini paling jarang sekali diperhatikan. Rantai itu ada umurnya. Iya, betul. Kalau rantai itu kita biarkan, dipaki terus, jejak terus, gitu. Itu ketentuan kalau dari pabrikan, merek apapun itu 3.000 km. Harus cek. Betul. Kalau perawatan kita bagus, bisa lebih. Kalau perawatan kita jelek, bisa kurang dari itu. Tapi tidak terlambat. Karena kalau lantai Anda terlalu molor, akhirnya yang dimakan adalah komponen lain, yaitu chainringnya, sprocketnya. Efeknya apa kalau chainring sudah kemakan, sprocket kemakan? Rantai itu bisa lompat. Kalau sudah lompat pada saat Anda misalnya posisi kenceng, masukin tenaga besar, jungkel ke depan. Itu kalau jungkel resikonya mulut terkena stem, itu rompal. Nggak main-main. Saya nggak bisa bayangkan. Belum lagi kalau misalnya road bike mainnya di jalan raya. Ditampani kendaraan di belakang bubar. Itu. Kemudian belum lagi nanti namanya saya turun gunung. Ya, terus turunan gunung enggak ada lagi shifter. Kalau shifter sudah berat, itu ya diperiksain. Ya bukan karena saya mekanik terus harus golek pasien, bukan. Tapi ya untuk Anda sendiri. Kalau shifter Anda macet, Anda naik enggak bisa. Mau diringani enggak bisa. Kakinya kram tengah-tengah, bubar juga, jungkel. Rem, ini rem. Baik yang disc brake, jangan over confidence. Ya itu dia.
Ya, rim brake dan disc brake. Rim brake ini lebih rentan dari disc brake. Iya. Tapi juga lebih bagus dari disc brake. Nah, dilema kan? Dilema kan? Dilema. Disc brake lebih bagus, lebih apa tadi? Lebih stabil dari rim brake. Ya, tapi rim brake bisa lebih bagus dari disc brake. oke. Yes, dilema lah. Nah, Dilema plus minus. rim brake itu komponennya terlihat jelas. Terlihat jelas. Nah, ini. Terlihat jelas. Oke. Ya. Ya, perhatikan ya pemilik disc brake dan pemilik rim brake. Nah, Ya. ini kita bicara yang rim brake dulu. Oke. Oke. Perhatikan selalu namanya brake line. Iya. Brake line itu adalah bagian di rim Anda yang berkontak langsung dengan sepatu remnya, Iya. dengan karet remnya. Iya. Kalau karbon mungkin tidak terlalu terlihat, Iya. tetapi beberapa merek rim brake karbon itu memiliki guratan-guratan pada brake line-nya. Kalau guratan itu sudah menipis, buang. Buang. Karena Anda beli wheelset baru, itu jauh lebih murah daripada Anda berobat di rumah sakit. Apalagi sampai berangkat. Betul. Nah, itu fatal. Iya. Kemudian sepatu rem, Iya. karet remnya. Sebentar. Yang Yang alloy. bukan. Ya. Kalau yang alloy, Nah, ya. Kalau yang alloy itu gini, ada beberapa merek yang memiliki desain dia tepiannya bergerigi. bergerigi. Ya. Ya. Kalau baru geriginya kasar kan Geriginya pasti. kasar, Nah itu diperiksa, diraba gini aja, gampang tinggal sereng gini loh. Kadang-kadang orang nggak mau. Kadang ada yang dibor ya, dibor Iya. hole kecil itu loh ya untuk indikator. Ada indikator kayak fulcrum, iya, apa itu ada iya. indikator 2 titik di Iya, situ. 2 titik. Kalau titiknya itu udah hilang, Waduh. ganti yo. Iya. Kalau sudah guratan-guratan melingkar itu sudah tidak ada, ganti yo. Iya, betul. Nah, kemudian kalau misalnya model-model lama kan tidak ada guratan, Iya. gimana cara tahunya? Kita raba. Kalau dia sudah cekung, ganti. Ganti, iya. Kalau sudah cekung, ganti. Jadi kalau indikator-indikator itu sudah menunjukkan bahwa rim Anda saatnya ganti. Ganti. Dan satu lagi, jangan membeli rim bekas Nah, itu dia. di online. Karena Anda tidak bisa melihat fisiknya. Jangan sekali-sekali. Saya sering kali. Sudah 5 customer ke saya mau ganti wheelset. By the way lo ya, by the way. Rim brake alloy lo. Harganya enggak tambah mahal kok. Murah. Tambah murah. 300.000 Anda dapat kok. Ya, Shimano yang seri termurah 1 jutaan dapat kok ya. Dapat. Iya. Kalau misalnya Anda hanya butuhnya untuk latihan ya, kenapa cukup. lebih dari cukup. Cukup. Jetfly ya juga berapa sih, Fulcrum 7 ya juga Strummer berapa. itu bisa beli rim Strummer nyata. yang kemarin kita bahas itu juga paling Gitu. berapa. Jadi Ngapain harus beli Nah, bekas? jangan beli bekas kecuali Anda bisa melihat fisiknya dan Anda mengerti. Ya, Silakan. oke. Itu. Ya. Kemudian perhatikan juga kondisi sepatu remnya. Sepatu rem. Jangan anggap bahwa sepatu rem itu masih tebal, Iya. Anda anggap aman. Tidak. Jadi sepatu rem itu ada indikator wear out-nya itu ada. Ada. Itu kan kalau kita lihat sepatu rem itu kan selalu ada guratan-guratan di sampingnya. Iya. Itu ada kedalaman tertentu. Kalau dia sudah mulai menipis, guratan itu dalamnya tidak mencapai 1 mili. Iya. Atau hanya mungkin 2 mili. Itu sudah saatnya Anda harus ganti. Nah, kemudian kalau sepeda itu lama tidak dipakai, apa yang harus diperiksa? Ya karet remnya juga. Apakah masih kenyal atau Nah, sudah kalau mengeras sudah gitu ya? mengeras Iya. kayak batu, Iya. wis ganti yo. Harga brake pad itu loh, 75.000 75.000 sepasang ke Shimano. itu. Terus kalau Anda tidak suka pakai Shimano bisa pakai Baradin, Iya. itu 130.000 sepasang. Nah, Swiss Stop Swiss juga Stop ada. banyak pilihan, silakan dipilih. Mau pakai kampak nyolo pun terserah deh. Tapi yang pasti Anda harus perhatikan kalau sudah tipis ojo makso. Itu karena Iya. rem itu Anda kalau sudah di jalan berpeloton, pelotonnya nariknya kenceng, Anda pingin kenceng. Semua orang pingin kenceng. Pasti. Iso mandek gak? Nah itu. Nah yang ditakutkan itu apa sih?
Kalau depan tiba-tiba ada orang nyebrang atau kendaraan nyelonong, nah kayak kejadian yang tadi Ko Yakob cerita ke saya, Iya. itu kan karena kaget dia ngerem, pasti. Nah kemudian kalau itu kalau kita bicaranya rim brake, sekarang kalau disc brake ini Anda harus lebih ekstra karena apa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah ini karena itu saya bisa bilang rim brake bisa lebih Dan bagus lagian dari loh Rick, disc brake. untuk seseorang mau ngecek itu kok kayaknya ribet banget gitu. Ya, nah sekarang kita edukasi, kita kasih informasinya gimana Anda ngeceknya. Satu, Anda lihat. Kalau kita punya di rumah itu mikrometer, sketmat, sketmat atau jangka sorong lah itu bilangnya. Itu ketebalan rotor baru grass merek apapun itu 1,8 sampai 1,9 mm. Umurnya berapa rotor itu? Rotor itu umurnya hanya 0,3 sampai 0,4 mm. Bayangkan. Nah, kalau kita bicara Shimano atau SRAM yang SRAM red atau SRAM apa yang disc itu umurnya hanya 0,3 mm. Oh, 0,3 loh ya. Ya, itu hanya 0,3 mm. Jadi kalau Anda ukur itu sudah tipis, sudah mendekati 1,5 mm, gantian. Karena apa? Kalau Anda ngeremnya panjang, turunan panjang, diluk beliut itu. Nah, terus kalau dibiarin terus pecah itu rotor. Karena apa? Sekarang bayangin Ko Yakob, roda itu diameternya rimnya aja 700C. Iya, 700C. Berarti itu 28, sekian inch. Sedangkan rotor itu hanya Rotornya 160 mili, Lah, 140 mili. Nah, gila ya. disuruh ngentikan tenaga putaran yang segitu gede diameternya. Iya. Ya toh? Nah, kalau enggak prima melenyut itu. Itu brake pad. Nah, brake pad ini memang agak susah bagi kita yang enggak biasa membongkar ya. Tapi Anda ada baiknya kalau Anda pingin long ride atau ada event atau apapun lah, pergi ke bengkel atau bengkel langganan atau ke saya pun boleh. Kita cek gratis. Saya selalu mengkampen ke teman-teman kalau misalnya mau ada event atau apa long ride yang membutuhkan sebuah sepeda yang prima, datang ngomong ke saya, janjian, tak periksain gratis. Karena apa? Saya menginginkan orang-orang ini bersepeda, berangkatnya sehat, senang, ngikuti event dengan senyum, senang. Pulangnya ditunggu keluarga pun itu juga senang. Iya itu dari segi braking ya. Ya itu hanya break aja loh. Hanya break aja. Nah, kita lanjut ya Lik ya. betul.